tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah setiap bulan yang mendukung tunjangan rumah DPR RI hingga Hari ini mencapai mereka digaji dengan tinggi, tapi kebijakan-kebijakan yang harusnya pro terhadap rakyat dia tidak lakukan. Halo Semeton, balik lagi di channel Semeton Bejora. Di mana kita akan membahas kejadian-kejadian viral yang ada di Indonesia kita tercinta ini. Oke. Ya, di awal video tadi Semeton kita udah ngelihat beberapa cuplikan berita polemik tentang penambahan tunjangan untuk anggota DPR nih. Ya benar. Namanya penambahan itu berarti dari yang tidak ada menjadi ada. Gitu. Atau yang semulanya ada menjadi lebih tinggi. Oh, ini penambahan. Penambahan. Yang semulanya tidak ada menjadi ada ini. Ya. Nah, itu tunjangan, yaitu tunjangan perumahan. Tunjangan betul. Berarti sebesar 50 juta. Bro, 50 juta, Bro. Lebih dari lumayan itu, Bro. 50 juta, Bro. 50 juta itu per bulan, per tahun atau per apa itu? Yang dari informasi di berita-berita itu katanya sih per bulan. Per bulan. Dan katanya hanya sampai bulan Oktober. Hanya sampai bulan Oktober. Nah, tunjangan ini diadakan karena fasilitas rumah dinasnya anggota dewannya ditiadakan, jadi diganti dengan tunjangan perumahan. Wah, luar biasa ya anggota. Iya, makanya kemarin kan demo besar-besaran di kantor anggota DPR, kantor DPR, demo besar-besaran. Gimana komentarnya Semeton Rahmat? Sebenarnya kemarin waktu orang demo itu rasanya saya juga ingin ikut gitu ya, ingin ikut terlibat. Karena apa? Ini saya rasa keterlaluan begitu ya, di mana kita melihat kondisi Indonesia Raya kita yang saat ini cocok keterlaluan ya. Di mana kondisi Indonesia Raya kita yang saat ini penganggurannya ya, PHK di mana-mana, tetapi dengan begitu gampangnya anggota dewan itu mendapatkan tambahan penghasilan atau tambahan tunjangan penghasilan. Penambahan tunjangan yang sangat bombastis lah ya, sangat signifikan, bahkan melebihi dari gaji gitu ya. Gajinya memang nggak seberapa gitu, sekitar 4 juta sampai 6 ya. juta. Tapi tunjangan lain-lain ini loh. Tunjangan lain-lain ini. Nah, masyarakat demonstran itu masyarakat, termasuk kita nih masyarakat, mereka itu beranggapan tunjangan perumahan yang harga yang fantastis ini ya. Nggak proporsional gitu dengan kondisi ekonomi kita saat ini ya. Dan kesenjangan sosialnya itu semakin terasa gitu. Antara kita bisa bilang mereka ini ya. Iya. Mereka itu kan wakil kita gitu kan, wakil bisa kita. Dibilang seperti kata Rocky Gerung juga kan. Iya. Ya, pembantu kita. Logikanya yang namanya pembantu, tapi malah lebih sejahtera pembantunya daripada majikannya Ya, betul sekali ya. Logikanya nggak nyampe gitu, nggak masuk logika. Saya lihat juga namanya wakil rakyat, yang bisa mewakili rakyat yang lagi kesusahan kan misalkan kalau rapat di gedung DPR saya lihat yang kayak di TV kayak itu kayak gimana dia berdebat-debat yang sampai teriak-teriakin kayak gimana gitu, kayak tidak mencerminkan gitu ya. Ya, sepertinya saya lihat yang kita alami nih masyarakat kayak lagi susah, lapangan kerjaan susah, mencari kerja susah juga.
Cari. Makanya banyak yang memplesetkan wakil rakyat kan. Ya. Ketika rakyatnya ingin hidup enak, ketika rakyatnya ingin beli mobil, ketika rakyatnya ingin kaya, kan sudah ada wakilnya. Oh, Itulah wakil rakyat. Dia yang mewakili. Iya, mewakili. Gitu. Sedangkan bagian susahnya nggak mau Enggak mau diwakili. diwakili. Nggak totalitas. Berarti intinya wakil rakyat mewakili Yang diri enak, sendiri. iya, mewakili Hanya diri aja wakili. Bukan wakili rakyat. Bukan mewakili. Dan masyarakat rakyat kan sebenarnya bukan sebenarnya memang jelas kalau pemegang kedaulatan tertinggi kan rakyat. Rakyat. Rakyat, Ya. tapi nggak pernah kita masukan-masukan masyarakat tuh nggak pernah kayak nggak pernah didengar gitu ya. Seperti itu. Iya. Padahal kedaulatan memang dengan mekanisme gini, tapi nggak pernah orang demo di jalan besar-besaran, tapi kok kayak ya udahlah dianggap udah. angin lalu gitu. Kayak nggak ada tindak lanjut begitu ya. Nggak ada Paling tindak hanya kami menyerap, kami mendengar begitu, tapi tidak ada tindak lanjut selama ini. Betul. Begitu. Dan Contoh saja misalkan seperti Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, Ya, Omnibus Law itu. Rakyat kebanyakan itu kan menolak sebenarnya kan. ya, Tetapi tetap saja oleh DPR sama pemerintah itu kan disahkan. Jadi sebenarnya yang diwakilkan oleh DPR ini siapa gitu kan? itu makanya ada waktu itu saya juga ngikutin dia bilang rakyat itu bukan kalian yang nolak aja, banyak banyak. perasaan Yang dari nolak, survei iya. nolak semua gitu. Nolak semua gitu. Dari survei nolak semua. Dan menurut saya juga tunjangan 50 juta ini walaupun dia nggak punya rumah dinas, nggak perlu ada tambahan tunjangan perumahan 50 juta, mereka nggak bakal kelaparan. Iya. Tunjangan lain-lainnya udah banyak banget, tunjangan Belum lain-lainnya. tunjangan beras juga kan? Itu Ya. saya cek ya, saya sempat cek di Tunjangan beras. detik.com. Ah, detik.com. Detik.com ini per bulan gaji dari DPR itu Total ya. Take home total pay-nya. itu udah tunjangan-tunjangan. Udah tunjangan-tunjangan itu yang pertama nih, tunjangan kehormatan. Ya. Nah, gajinya memang Iya, 4 jutaan gitu. 4.200.000. Terus ada tunjangan kehormatan. Oke. Itu sebesar 5.500.000. 5.500.000. Tunjangan komunikasi intensif itu 15.500.000. 15 juta. What the fuck? Oke. Tunjangan fungsi Lumayan. pengawasan dan anggaran 3.750.000. Terus yang baru ini tunjangan rumah itu 50 juta. Tunjangan jabatan 9.700.000. Bantuan listrik dan telepon. Padahal sudah ada tadi itu tunjangan komunikasi kan? Maksud saya bantuan listrik mereka nih orang susah tuh gimana? Ini loh, Sampai ditunjang semua sampai gitu. listrik dibantu gitu loh. Sampai listrik telepon kan listrik telepon ini nih memang hal yang nggak bisa kita tolak gitu. Pasti Iya. kita kebutuhan kita kan. Nggak Iya. mungkin masa mudah harus dibantu, sedangkan banyak Sebenarnya warga kita yang harus dibantu itu masyarakat yang tidak mampu, yang susah untuk membayar listrik, air. ya begitulah. Ini tunjangan lanjut belum selesai tadi. Belum selesai Oke, yang tadi. lanjut. Terus ada uang sidang per paket tuh 2 juta. Terus nah ini nih. Ini yang aduh makin kacau, tunjangan pajak. Wes. Agak lucu tunjangan pajak ini. Itu tunjangan pajak itu bunyinya umum saja, tunjangan pajak gitu. PPh 21. Oh, PPh 21. PPh 21. Ditunjang pakai ditunjang negara pajaknya. Tapi nominalnya di situ muncul. nominalnya 2.600.000. Oke. Sedangkan ya Allah rakyat loh. Apa yang enggak kena pajak? Ayo sebutin. Yang enggak kena pajak apa sebutin? Makan. Malah sekarang Makan ini di ya. kafe Iya, itu Pajak. kena 10%, bahkan lebih sekarang ya. lebih. Kita mau beli motor. Pajak. Apa yang enggak kena pajak ayo sekarang? Semua kena pajak ya. Enggak ada yang sokong, enggak ada yang bantu kita. Kembali lagi ke tunjangan-tunjangan yang didapat oleh anggota dewan kita yang terhormat gitu ya. Gimana? Jadi Semeton Lamat.
Kalau dari tunjangan-tunjangan yang lain, oke lah. Kalau menurut saya nih ya pribadi, misalkan tunjangan tunjangan komunikasi tadi itu ya, mungkin Tunjangan, mereka ya. karena harus berhubungan dengan pejabat-pejabat luar negeri atau daerah-daerah lain, sehingga perlulah mereka uang pulsa dan sebagainya. Itu bisa lah dipertanggungjawabkan kan, ada barang atau jasa yang akan dibeli, begitu kan. benar. Kemudian tunjangan beras, tunjangan apa, mungkin ada kalau dia nominalnya besar mungkin itu lain hal gitu kan. Betul, Tetapi memang ini bisa dipertanggungjawabkan karena ada kegunaannya. ada dan kegunaannya. sebagainya. Tetapi kalau tunjangan kehormatan itu kira-kira gimana bentuk pertanggungjawabannya itu tunjangan kehormatan? Tunjangan kehormatan 5.500.000. 5.500.000. Kehormatan ini maksudnya Apa? Gimana kehormatan itu saya mau tahu. Kalau menurut saya pribadi berasumsi jadinya ini ya. Ya, Jadi asumsi. anggota Asumsi dewan liar ini kita lah ya, ya asumsi asumsi liar liar ini. ini. Jadi Asumsi liar. anggota dewan ini harus tetap dibiarkan terhormat begitu. Ketika anggota dewan ini ingin masuk ke diskotik dan akan mengarah, misalkan dia memesan cewek-cewek ya. secara online Ya. begitu, maka akan ada penjagaan atau antisipasi dari yang 5 juta itu, sehingga dia tidak jadi melakukan hal-hal di luar Iya, norma bisa kita. jadi. Oke, ini kan pikiran liar Iya, kita pikiran sebagai liar. rakyat ya, sebagai rakyat di mana kita menilai wakil kita, Iya. wakil kita yang kita tunjuk, kita gaji dengan pajak kita, Pajak kita, betul. uang rakyat digaji dengan uang rakyat, tapi uang pajak dari kita balik ke negara dikasih lagi ke anak. Agak lucu, agak konyol loh menurut saya. Dikasih Lucu, ke DPR dan katanya DPR itu tunjangan, tapi tetap mereka bayar pajak katanya. Dapat mereka bayar pajak ya. Tapi tetap bayar pajaknya tetap Tapi dari situ kembali diambil. ke Dari pajak situ ya, dia. dari pajak. Aneh gitu loh. Ibaratnya Maksudnya. dia bayar pajak, Iya. tapi dia dikasih pajak juga dari uang anu itu. Makanya dari gajinya dari pajak. Tunjangan apa ya dari Dari pajak. pajak. Itu gaji mereka ini kalau di total itu sekitar 103 juta sebulan. 103 juta. Ada informasi lain itu bisa setinggi-tingginya itu bisa dapat 200-an. 200-an ya. Itu kalau ditambah sama fasilitas, Fasilitas. fasilitas kalau dihitung sama fasilitas. Itu katanya yang 200 lebih itu malah di luar tunjangan perumahan itu katanya. Katanya. Luar biasa makanya. Tetapi saya pernah berpikir liar begitu ya tentang anggota dewan ini. Menyikapi tentang kasus demo di mana-mana tentang kenaikan atau penambahan tunjangan ini, saya berpikir itu seharusnya dan sewajarnya anggota dewan ini memang bagaimana supaya mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya. Kenapa? Ujung-ujungnya kan akan balik ke rakyat. Betul ya. Itu akan balik ke rakyat, Harusnya. tapi dengan cara bagaimana ya? Misalkan ketika pemilihan anggota dewan, calon anggota dewan itu banyak oknum yang berani bayar mahal gitu kan. Di sanalah mereka akan keluar duitnya Itu gitu. bukan rahasia umum lagi. Bukan rahasia gitu. umum ya. Iya, itu udah memang begitulah kenyataannya kan. Apakah kenaikan gaji itu akan diperuntukkan untuk itu untuk disiapkan seperti itu? Tetapi kan tetap itu adalah tindakan curang kan, Iya, tidak iya. diperbolehkan di negara kita gitu. Nah, beberapa anggota DPR juga kayak banyak sekali pernyataan-pernyataan gitu loh. Iya, Kayak iya. mereka orang tinggi katanya di atas, katanya. ya, orang tinggi, orang berpendidikan, Kan. tapi kok pernyataan-pernyataannya Kayak di sosial media. kayak sosial media Ya. ada, jangan disamakan dengan jangan Rakyat disamakan jelata dengan gitu rakyat ya. jelata. Seperti itu. Jadinya mengompori masyarakat yang lagi kesulitan dan mencekik pajak naik. Terus Iya. sedangkan dia mengumumkan dan ngomong di sosial media tentang uang segini tidak cukup katanya. Iya. Dengan uang gaji sama tunjangan ini per bulan itu tidak cukup. Malahan mereka nombok katanya ya. Iya, malahan mereka nombok. nombok katanya. Gimana? Ini malah keluar dari mulut wakil ketua Wakil DPR, ketua. wakil ketua ini. Benar.
itu apa namanya dia bilang rakyat jelata dan sebagainya. Maksud saya kok nggak ada etika berbicaranya ya? Iya. Nggak ada etika sebagai pejabat lah, mereka ini kan pejabat. Itu Sejelata-jelatanya rakyat, mereka adalah wakil kita Wakil gitu kita, kan. Dia mewakili pembantu kita. Pembantu kita. Seharusnya Kita ini gitu. majikan, rakyat itu majikan. Seharusnya majikan yang lebih sejahtera daripada pembantu kan? Iya, harusnya seperti itu. Makanya DPR itu seharusnya membuat aturan bagaimana supaya rakyat yang sejahtera, bukan mereka. Betul, Begitu. iya. Tapi ini kan kebalikannya. Malah ini Yang, kebalikannya. apa namanya, sejahtera itu dia Wakil wakilnya. kita. Yang rakyatnya Tetap menderita. Tetap sengsara. Sudah Makanya sengsara, lagi diumumkan di sosial media kayak di YouTube saya lihat, atau di Facebook atau di Instagram, dia ngomong bahwa tunjangannya kurang, iya. tidak bersyukur. Tidak, coba kebalikannya, dia merasakan memang benar-benar tidak ada gaji masuk, cari kerja lontang-lanting, nah baru dia ngerti gimana rasanya di bawah. Selama menjabat mereka ini dari periode berapa ya? 2024 ya? 2024 sampai 2029. Apa sih yang dikasih Lumayan. DPR itu? Ya, produk undang-undang mereka kan tugas utamanya Undang-undang juga membuat mencekik undang-undang. rakyat undang-undangnya. Iya, makanya apakah undang-undang itu telah disosialisasikan ke rakyat atau belum, begitu kan tiba-tiba disahkan. Betul. Begitu kan. Terus yang joget-joget, tahu kan pasti? Iya. Itu sih lebih miris saya lihat. Joget-joget. Terus siapa sih komedian itu? Uya Uya ya, Kuya. sama Eko Patria. Eko ya, Eko. Eko. Tapi saya lihat Uya Kuya sama Eko Patrio ini, semakin dia dikomen sama netizen, sama masyarakat tentang semakin menjadi-jadi. Semakin dia nunjukin kelasnya dia loh. Iya, Saya loh ini. itu makanya dibilang kan lebih cocok jadi komedian udah. Iya, nggak cocok Ya, di DPR berarti ya, iya. nggak cocok. Iya, makanya kan banyak yang bilang nggak disalahkan dia Eko Patria tuh, karena emang komedian. Memang komedian. Emang Berarti salah kita aja gitu ya. Salah kita aja yang memilih mereka begitu ya. Kalau dia berkomedi ya memang dia Jadinya komedian. kalau Iya. wakil rakyat di apa namanya? Walaupun dia buat undang-undang paling untuk lucu-lucuan begitu kan. Betul, Karena iya. memang komedian. Komedian. Wakil rakyat kayak kita aja yang komedian, apalagi rakyatnya. Tetapi begini ya. Gimana maksudnya? Wakil rakyatnya mencerminkan Rakyatnya. komedian. Gimana rakyatnya ikut komedian? Iya. kita sudah membela rakyat. Capek-capek masa kita mau ikut komedian? Iya. Sedangkan uangnya sudah banyak, gajinya sudah banyak, tunggangannya sudah banyak. Memang kalau dasarnya dari komedian ya berkomedi juga Berkomedi terus begitu ya. apa namanya, di dunia Politik juga semua dijadikan komedi, makanya segampang itu ya mereka ya, nggak habis pikir. dan juga Semeton bingung saya. Ini sekelas Eko Patrio, Iya. Uya Kuya, yang cuma yang kelihatan ya, yang kelihatan happy-happynya. Itu bingung saya. Rakyat mana yang pilih dia? Dapil mana begitu ya? Iya, dapil dapil mana. mana. Tetapi saya punya pandangan lain bahkan tentang itu. Ini bukan berarti membela begitu ya. DPR itu kan manusia biasa juga begitu kan. Jadi mungkin mereka kalau sedang ada musik ya wajar barangkali mereka joget-joget. Ini juga kan konteksnya mereka sedang rapat begitu. Tetapi rapat tentang apa kan kita nggak tahu begitu. Iya, betul. Kecuali ketika dia sedang rapat kemudian yang rapat tentang penderitaan rakyat, mungkin kita harus mengecam begitu. Tetapi ya mungkin kita memiliki pandangan yang berbeda tentang itu ya. Artinya anggota dewan itu ya sesekali boleh lah happy-happy begitu kan. Kita nggak ngelarang happy-happy. Sebenarnya rakyatnya nggak Nggak melarang. dia. Tapi situasi dan tempatnya. Tapi ya
sampai beberapa ada video nyanyi sedang dirap sampai nyanyi. Sampai nyanyi. Bayangkan produk-produk zaman dulu. Ayo, gimana seriusnya mereka merancang nih supaya nggak ada yang berani ini nyanyi buat apa, manfaatnya apa gitu loh, di ruang sidang ya, di ruang sidang nyanyi. Mau dia kalau di karaoke terserah mau nyanyi kayak gimana. Terus ini tahu ada media ya, tunjukkanlah sedikit apa nggak ada prihatin sama kondisi kita sekarang ini kan. Tunjukkanlah, jangan terlalu serasa gimana prihatinnya warga Indonesia sekarang. Orang-orang tua banyak yang jualan, sedih pokoknya kalau kita lihat di video itu sedih gitu loh. Intinya Indonesia kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, Tidak begitu baik-baik ya. saja, bener-bener betul-betul tidak baik-baik saja. Ini sakit, asli sakit negara kita sekarang. Oh ya wajar aja ada hashtag mau keluar negeri kan? Iya, apa namanya? Keluar aja dulu gitu atau Keluar apa aja aja? dulu. Apa Pindah aja dulu ya, pindah aja hashtagnya. keluar aja dulu gitu. Ya wajar orang pengen kayak gitu kan. Terus di saat yang sama masalah mereka dapat tunjangan pajak, Sri Mulyani Menteri Keuangan kita ngasih statement bilang kalau rakyat nggak boleh, jangan sampai telat bayar pajak. Waduh. Yang dilihat sama pemerintah ini pajak dan pajak gitu kan. Semakin Gila. mencekik ke masyarakat. Semakin mencekik ke masyarakat. Gila, pajaknya gila. Kalau nggak ada pajak baru bertambah. Itu aja sebenarnya. Kalau nggak ada pajak yang dihilangkan apa? Nggak ada ya, nggak ada. Nggak ada ya, perasaan. Malah bertambah gitu kan. Ada yang baru, pajaknya baru. Iya. Apalagi sekarang tentang royalti begitu kan. Kalau kita dengarkan musik atau memainkan musik untuk tujuan-tujuan komersil itu kan kena royalti. Waduh, ini makanya sekarang banyak hotel-hotel, kafe-kafe, bahkan Tapi kan- bus-bus itu. Tapi kan udah ditiadakan sekarang. Oh, sekarang sudah Sekarang ditiadakan. Katanya apa namanya? Udah bebas sekarang. Oh, sudah Mau bebas. nyanyi di mana dia bilang gitu. Semoga lah. Itu sangat mengganggu tentunya ya. Tiba-tiba dapat tagihan. Tapi Gimana deh ya, tahunnya tuh gimana misalnya kafe aja mungkin ada orang dalamnya gitu ya, ngerekam dia langsung ngelapor ini kena pajaknya. gimana dia bisa tahu ya. Dia mungkin kalau misalkan hotel nih, dia ngarang-ngarang aja karena kasusnya di Mataram ada hotel Grand Madani atau apa gitu, tiba-tiba mendapatkan tagihan. Iya pernah, kira-kira tiba-tiba mendapat tagihan sekitar 4 juta begitu. Padahal dari hotelnya itu mengaku kami tidak pernah memainkan musik. itu. Paling yang saya dengar itu murotal begitu. Dan ternyata mereka melakukan tagihan itu hitung-hitungannya adalah berapa kamar yang tersedia di sana dikali berapa per hari, mungkin begitu gitu dia Ini tagihan royaltinya itu. Kok bisa gitu ya? Iya, Padahal makanya nggak ada ngawak mereka nggak ada misalkan petugas yang datang klarifikasi begitu Itu kan kan. berarti mengambil kesempatan. Iya, kan? mengambil Berarti kesempatan. semua apa peraturan-peraturan dibuat nih menurut saya biar mereka tuh ada kesempatan yang bisa diambil gitu. Iya. Kalau udah ada, wah lumayan nih. Lumayan. nih. Bisa nih. Gitu. seperti yang saya lihat sih, tapi apakah kalian setuju dari aksi-aksi demo itu bubarkan DPR? Gimana kelanjut misalkan ini bubarkan DPR, terjadi di bubar DPR ini, gimana ke depannya menurut pandangan Semeton? Kalau saya nggak bisa ya, maksudnya sebobrok-bobroknya DPR kita Tetap enggak, Bang. nggak bisa kita membubarkan DPR. Mungkin ya mekanismenya yang dirubah ya. Mekanisme mungkin diperketat lagi, gimana ruang geraknya DPR itu mungkin bisa diatur biar mereka tuh nggak semena-mena gitu. Ya kalau harus yang bubar total itu banyak dampaknya, banyak sekali dampaknya.
karena kita memang demokrasi kan, banyak dampaknya, nggak bisa tiba-tiba hilang nanti muncul masalah baru kalau di DPR dihilangkan. Ya cuma itu diatur aja ya kalau bisa DPR-nya nih seleksi ketat, ada seleksi. Tapi setelah kejadian yang seperti saya lihat sekarang ini, mungkin rakyat sudah mulai kurang percaya sama anggota DPR. Nah, contohnya misalkan kalau ada ini pemilihan DPR lagi, mungkin masyarakat dari beberapa masyarakat, ya sebanyak masyarakat lah, itu mungkin bakalan golput. Menurut saya sih. Iya. Gimana tanggapan Semeton? Ya kalau kayak gini ceritanya, memang pasti orang kan udah males gitu, nggak ada perubahan. Ini pemerintahan kita, Indonesia kita ini udah miris sekali. Miris sekali Indonesia ini. Kalau mengenai tadi anggota dewan itu, kalau pemilihan nanti kayaknya banyak yang golput itu, saya rasa hal itu akan sulit begitu, karena lagi-lagi kembali ke kondisi masyarakat kita ya. Semarah-marah apapun kita terhadap anggota dewan, ketika kita dijanjikan sesuatu yang bernilai finansial misalkan ya ujung-ujungnya kita merapat juga begitu, karena tuntutan ekonomi begitu. Misalkan nanti ada anggota dewan yang mau dipilih, kita disuguhkan duit misalkan 100.000 per orang, hilaf juga kita gitu. Oke, tapi dari ini Dasko nih sudah mengklarifikasi Dasko ini apa yang disampaikan oleh wakil ketua DPR yang tadi yang tentang 50 juta belum cukup dan harus nombok itu, tapi oleh Dasko itu sudah mengklarifikasi ternyata ya. Uang tunjangan perumahan yang 50 juta itu ternyata itu hanya dikasih selama periode dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Artinya hanya 13 bulan saja. Oh, berarti dari 2024 ini? Ya, dari 2024. Oktober 2024 itu kan mereka sudah dilantik tuh. Oktober itu mereka sudah dilantik. Disahkannya ini tunjangannya ini ditambah ini. Artinya begini, mereka tunjangan perumahan ini sudah disahkan 2024 begitu, di zaman pemerintahan sebelumnya. Iya. Tapi baru anunya sekarang. Sebenarnya mereka itu dikasih anggaran 650 juta selama menjabat, tunjangan perumahannya 650 juta selama menjabat, tetapi dalam kalau 13 bulan. Enggak, 5 tahun. Oh, dari 5 tahun. 5 tahun itu mereka mendapat 650 juta gitu. Kalau dia dikasih di awal langsung cash kan negara enggak mampu gitu, akhirnya dicicil lah sampai November. Mungkin ada anggota dewan yang di bawah-bawah itu nggak ngerti. Mungkin mereka mikirnya mau dikasih setiap bulan selama 5 tahun, tetapi saya kira itu ya cuma nggak dihitung gitu yang 2024 karena kan sekarang beritanya baru sekarang kan tahun 2025 baru kan. Viralnya sekarang. Berarti dia tidak disahkannya dari 2024. Dari mereka menerima dari 2024. Ya. Dari Oktober 2024 itu sudah langsung masuk ke masing-masing anggota dewan gitu, 50 juta per bulan, dan nanti berakhirnya di Oktober 2025. Katanya Dasko lagi, kalau misalkan nanti terbukti akan ada masuk lagi, kami boleh diprotes dan sebagainya begitu. Itu apa namanya, sampai saya ngecek kan buat kontrakan perumahan. Ya alasannya karena macet sebagainya, nggak ada rumah dinas, mereka harus ngontrak ya katanya Napa Urba itu ya seharusnya kan dia sebagai pejabat seharusnya bisa ngasih contoh, datang lebih pagi, seharusnya kan begitu solusinya, bukan kita macet begini. Namanya Jakarta macet bos, betul. Nah itu mereka, saya ngecek berapa sih harga, penasaran nih kan kita bukan orang Jakarta, penginapan orang Mataram. Ngecek berapa sih kontrakan sebulan rata-rata. Ini rata-rata di Jakarta yang dekat dengan kantor DPR. Nah itu di Jakarta Pusat itu sekitar 4 jutaan.
4 jutaan sampai 6 juta lah per bulan. Per bulan. Mereka dikasih 50 juta per bulan. 50 juta itu bisa berapa bulan itu sebulan, ya Allah. Itu Sama aja mereka selama menjabat jatuhnya. Walaupun sampai Oktober. Iya, sampai Oktober. Ya cuma 4 juta kontrakan. 4 juta, 6 juta. Kalau ditotalkan per bulan yang dari 650 juta tadi selama 5 tahun itu kalau ditotalkan per bulan itu kurang lebih mereka dapat 10 juta koma gitu per bulannya. Per bulannya. Tunjangan perumahannya. Oh, dari 600 itu. Iya, dari 600 itu kan untuk 5 tahun tuh. Oh iya, Itu dibagi lagi tahun ya. menjadi berapa bulan? Oh, berarti 600 itu dibagi selama mereka menjabat. Iya, selama mereka Sekitar menjabat. 10 juta. Iya, 10 jutaan dia dapatnya per bulan begitu. Ya, itu. Masih juga ya, masih lumayan juga. bukan lebih dari Pak. lumayan itu. tapi bukan hal yang gimana ya, tunjangan ini maksudnya walaupun mereka ditiadakan tunjangan perumahan, mereka nggak punya rumah dinas, toh sama aja mereka banyak uang gitu loh. Tunjangan lain udah berapa, tunjangan dibilang siapa Eko Patrio tuh dikira 3 juta 3 juta per hari ya, ya kan? Iya, Gitu. iya. 3 juta per hari itu besar dia bilang. Ya ampun, dikali 3 dikali sebulan. Toh juga kan setahu saya rumah-rumah DPR ini mewah-mewah. Rumah pribadinya ya, Iya, rumah pribadi. kan emang rumah pribadinya banyak, tapi mereka kan biar kan banyak dari orang luar kota, luar kota. kerja di pusat, misalnya Jakarta Pusat, mereka harus ngontrak dan ngontrak. sebagainya. Tapi ya 4 juta ya keluarkanlah dikit dari tunjangan apa tadi? Tunjangan komunikasi. Iya, Itu tunjangan ambil komunikasi. dari situ. Kan negara lagi efisiensi. Gimana? Efisiensi tapi malah dinaikkan. Gitu. Dinaikkan. Oke, sekian dari bejorak kita ya. Iya. Sekian dari ngobrol-ngobrol santai kita, podcast santai kita. Ya harapan kami sebagai rakyat yang katanya rakyat jelata. Ya. Yang katanya rakyat jelata, tolong para pembantu kami, tolong jangan terlalu banyak gaya. Udah ada terlalu banyak gaya itu lihat sedikit lah ke bawah, lihat sedikit majikan kalian tuh, lihat sedikit Kondisi majikan kalian di bawah gitu ya. kalian tuh lihat sedikit gimana kondisinya, jangan kalian ngelihat di atas terus ya. Tolonglah etikanya juga, cara berbicaranya juga diperbaiki gitu loh. Ya sakit hati, tentu sakit hati kan. Kita ngomongnya yang amburadul kayak gitu, nggak punya etika gitu kan, sakit hati. Kita yang milih gaji pakai uang rakyat, siapa yang nggak sakit hati? Siapa yang nggak sakit hati gitu ya. Ya harapannya itu sih ya, buat wakil rakyat kita yang terhormat wakil yang terhormat Yang terhormat. atau untuk membantu kita gitu. Membantu kita yang terhormat. Semoga bisa diperbaiki dari tutur katanya, soalnya public figure yang paling besar wakil rakyat ini. Benar nggak? Betul ya. Ya, jadinya harus dipertimbangkan dulu kalau ngomong, disaring dulu apakah omongan kita itu masyarakat di bawahnya bakal tersinggung apa. Kan gajinya sudah banyak, tunjangannya sudah banyak, dengan rakyat ngutak-atik sendiri, cari kerja sendiri, cari makan sendiri, dan didengar lah aspirasi rakyat ini gimana. Jangan cuma dibiarkan di angin lalu aja. Demo ngapain demo kan nggak baik kayak gitu kan. Ya, katanya negara demokrasi gitu kan, ketika demo ngapain demo. Betul, gitu kan. Kedaulatan tertinggi itu ya di rakyat. Jadi jangan takut lah, rakyat juga jangan takut. Iya, untuk untuk aspirasikan itu ya kalian, kita ini tertinggi loh. Iya. Kita tertinggi nih. Untuk semeton-semeton kami yang ada di luar sana yang berniat untuk demo ke DPRD kabupaten provinsi masing-masing ya. Kami ini sudah menyampaikan unek-unek kami di Semeton Bejorak ya. Sekiranya ada semeton-semeton di luar sana yang memiliki unek-unek atau pertanyaan-pertanyaan tentang konten kami atau apa yang ingin mau disampaikan, boleh di kolom komentar ya. Mungkin bisa kita bahas kembali begitu ya. Atau mungkin kita kurang membahas atau mungkin
ada yang keliru. Iya, mungkin ada yang keliru. Bisa kasih kolom masukan komentar. di kolom komentar nanti biar kita baca apa yang kurang dari perkataan kita. Mungkin ada yang salah juga. Dan tetap demo tapi jangan anarkis. Iya, jangan anarkis Damai. intinya. Jadi, Tetap jangan santai, membakar damai. apa-apa. Iya. Santai aja gitu ya. Oke. Oke. Mungkin Oke, sekian sampai dari ketemu lagi. kita dari Semeton Semeton Bejora. Bejora, ya. Kita ketemu di lain waktu lagi di podcast lain dengan tema yang lain. Mungkin kalau ada yang salah-salah kata kita mungkin mohon dimaklumi atau maafkan. Atau mungkin ada tambah-tambahan bisa di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih.